gemoy, ceria, Sigma. Sebelum lanjut ke podcastnya, kita sebagai host izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Andita Syaya Putri. saya Mita Kara Sabira. saya Rizky Maisa sebagai narasumber. Saya Muhammad Fatir Al-Habsi sebagai narasumber. Oke. Nih, kita podcast dimulai dari mana dulu ya, Mit? Kayaknya dari masa-masa SMA dulu Oh, ya. ya. SMP nggak sih? SMP dulu nggak sih? SMA ya? Kita kan SMA ya? SMA. Kalau masuk deh gimana deh? Iya sih, karena kan kita sebagai anak SMA nih ya, SMA banget. SMA banget. Kita harus tahu nih gimana sih awal masuk SMA. Nah, coba dong, aku penasaran banget nih sama awal SMA-nya Rizky Mahesa. Awal SMA saya tuh, pertama kali saya masuk SMA itu karena apa ya? Disarankan oleh tetangga saya. Karena tetangga saya kan mempunyai tangga yang lain, dia masuk SMK. Namun setelah SMK itu dia kayak susah dapat kerja gitu loh. Katanya juga Jakarta kan ibu kota Indonesia kan mau pindah tuh, mau Ya. pindah ke Kalimantan kan. Jadi agak sulit kan Jakarta. Yes, benar. Ya, nah saya disarankan untuk masuk SMA, melanjutkan kuliah. Lalu saya mikir. Nah, setelah saya dapatkan jawabannya, saya putuskan untuk melanjutkan untuk masuk ke SMA. Itu dapat dari saya. Itu dapat dari saya. Kalau lu Tin? Nah, kalau gue nih ya, jadi pas awal-awal SMP kan udah selesai terus udah mau masuk SMA. Nah itu di SMP gue kan lubang buaya nih. Nah di lubang buaya tuh Ada buayanya. nggak ada dong. Terus di lubang buaya tuh, jadi ini SMP gue, dan kalau ke dalam lagi sedikit itu ada SMA 113 tuh. Orang bilang sekolah Pegas lah, CP 13. Iya. Nah itu, gue di situ, gue udah nyoba di situ, ternyata nggak dapet karena nilai padahal pakai jalur prestasi tuh, cuman emang karena prestasinya doang ada, nilainya kurang mencukupi, jadi nggak keterima. Udah nggak keterima, nyobalah di SMA 67 Halim. Dan di sini juga nggak keterima juga. Terus nyoba lagi di banyak deh pokoknya sampai di SMA 42, terus pokoknya sekolah-sekolah di daerah Lubang Buaya, daerah Halim situ udah pernah coba semua. Terus kata mak gue tuh kalau nggak dapet SMA, SMK aja mau nggak gitu. Cuman kalau dibilang SMK nggak ada yang cocok kalau daerah sini kan. Biasanya kan daerah sini apa sih kalau SMK tuh kayak jurusannya? Oh iya, ada jurusannya kayak teknik, TKR, TKJ, DKP. Iya, di kafe gambar ya. Iya. Apa buzul gambar? Nah terus itu nggak ada yang gue sukain sama sekali. Salah satu itu nggak ada yang gue sukain sama sekali. Padahal- Karena kan kalau dari gue kan basicnya kayak alam-alam. Iya. Pengennya Ini kayak pariwisata juga. pariwisata. Pertanian tuh. Iya, pertanian. Persawahan. Kan SMK ada tuh. SMK apa? SMK di kayak jurusan pariwisata. Pariwisata ada, cuman di dekat rumah gue situ, daerah situ kurang bagus SMK-nya. Jadi nyari-nyari kan, akhirnya nyari-nyari ada pertanian apa, peternakan gitu. Tapi daerah Jakarta Selatan Jauh banget ya. jauh banget, kejauhan. Jadi karena kejauhan, jadi pilihannya coba satu lagi SMA. Kalau nggak dapat udah masuk MAN gitu kan. Islami ya. Assalamualaikum. Tuh, tapi alhamdulillahnya dapat di 100 SMA 100 nih. Karena kalau gue masuk MAN kan MAN 6 tuh. MAN 6 tuh Keramat Jati. Iya. Itu ternyata harus ada tes psikologisnya. Itu nyambungin hal, gue nggak tahu tuh hal-hal apa tuh, pokoknya disambungin aja kayak berkesinambungan kayak rumput berarti kambing, berarti susu gitu. Jadi gue nggak ada, udah nyoba di 100 aja. Nah 100 alhamdulillah langsung terima. Iya. Gitu. Jalur apa kan? Jalur non akademik itu gue posisi berapa ya? 8 dari 10. Kalau udah ke pental lagi tuh, kalau udah ke pental lagi udah nggak di situ lagi, nggak Hilang di harapan. Iya. Mantap. Iya. Tapi kan rumah lu di Bekasi, Tit. Kok Nah, kan makasih atas waktunya. kok bisa jauh banget ke Lubang Buaya? Makasih. Karena kan walaupun rumah di Bekasi kan harus keluarga gue Jakarta. Gue lahir tuh di ini, Belum gue. di Priuk, jadi lahir daerah Priuk sana. Enggak. Kan mama gue kan orang Priuk. Tapi gue lahirnya tuh di rumah sakit deket
daerah Kemiri, dekat Kemiri. Situ. Kalau yang di situ. kelas? Jati jahit. Daerah rumah sakit daerah Kemiri. Jadi, masuknya masih ke Jakarta. Sempat mau pindah ini sih kartu keluarga pengen dipindahin jadi di mana Bekasi, cuman kayak susah, ntar juga adik gue masih sekolah. Jadi lanjut dulu aja. Tapi kalau Mahesa nih pernah sempet gak sih bingung kayak mau SMA atau SMK? Yang jelas pernah lah ya, kan dulu kan abang gua kan SMK semua tuh. Gua pengen tuh nerusin juga kayak abang gua, pengen lah ngerasain SMK gitu kan. Karena banyak prakteknya kan. Iya. Tapi kan seru tuh menurut gua. Pengen dapet SMK, cuman karena saran dari tangga gua kan, ya udahlah masih SMA mau gimana lagi kan. Iya sih betul. Karena ya SMA udah masuk SMA, tapi ada kesan pertama nggak kayak kesan pertama kalian deh masuk SMA 100? Nah, tentunya kaget gila sih gua kan. Gua nggak kenal sama siapa-siapa ya. Ya. Cuman ada lah beberapa orang dari temen SD, SMP. Cuman ya tetep aja malu kan, karena apa ya namanya, tegang lah ya kan, tegang. Banyak orang baru nggak kenal, pengen nyapa juga takut kira sombong sokap, sombong sokap lah ya. Sorry ya gue. Ya, itu aja. Terus menurut lu nih ya, menurut lu hal apa sih yang bikin lu baru masuk nih ya, terus lu tuh malu gara-gara ngelakuin hal-hal yang bikin lu malu deh pokoknya di sekolah. Gue dulu. Jadi gue waktu MPLS tuh kan hari kedua apa hari ketiga gitu kan di kantin tuh bolongan apa sih, kan biasanya kan ada bolongan pagar-pagar gitu yang hitam, lu tahu kan? Oh iya. Itu kan belum ditutup. Yang arah got ya? Iya, Itu buat got. itu kan ditutup kan. Terus tuh gue kayak jalan aja sama si Haura teman gue kan. Gue mulai aja di situ, terus gue tuh nyeblos di situ. Terus di situ kan di sebelah sini kan ada kayak tempat duduk gitu kan. Pas gue lagi jalan, gue nyeblos, gue tuh diketawain sama kakak kelas tuh, sama anak kelas 10 juga. Gue tuh nggak tahu, terus gue tuh malu, gue nggak jadi ke kantin. Itu sih hal termalu gue. Ribut pertama kali udah bikin malu. Gue udah mana si Haura tuh ninggalin gue, tahu kurang ajar emang. Coba kesan pertama Patir. Kesan pertama gue nih, biasanya kan main deket rumah gitu kayak daerah-daerah Jatiwaringin, Pondok Gede. Paling jauh ya itu Lubang Buaya. Cuman setelah masuk di Semen 100 ini kaget aja, kayak shock aja, karena kan kagetnya tuh apa ya? Kagetnya tuh pertama jauh, terus lingkungannya juga kayak agak-agak danger gitu kan, berbahaya gitu. Dan pas ngeliat sekolahnya sebenarnya ada kecewa, pertamanya kecewa kayak, wah ini sekolahnya kok rada kecil atau gimana? Depan kali. Iya begitu. Rada kecil. Lokasi ya. Ya udahlah kita jalanin dulu aja, kalau emang ntar ada rezekinya kita pasti mutasi, dan kalau bisa kita mutasi. Lagi mutasi nggak? Enggak, karena udah nyaman. Iya. Jadi udah Iya sih. ngejalanin selama setengah tahun. Itu pas Desember tuh 1,5 ditawarin. dong. Enggak kan Desember dari kelas 10 kan sampai pas kelas 10 lah, pas kelas 10 ya dari bulan Juli ya. Juli sampai Desember udah ngerasa nyaman karena kan Udah lama ya. Terus manfaatnya juga tahu daerah-daerah Cipinang, daerah Kalimalang situ jadi tahu. Jadi ngerasanya kayak oh yaudahlah lanjut aja lah. Lagipun kalau di sini juga bukan sekolah yang jelek atau bukan sekolah yang bermasalah, jadi kita lanjut aja. Iya sih. Tapi emang gue juga sempet mikir mau pendapat sama kayak Fatir kayak mutasi ya di Desember juga. Nah di situ Tuh lagi, iya lagi Cak. waktu itu sih gue mikir kayak mutasi aja kali ya. Malah gue kecantol sama anak kelas, cantol cinta. Terus gue jadi mikir kayak gak usah pindah kali, orang udah nemu cinta nih, nemu cinta. Nggak taunya pas udah ganti semester 3 bulan ke depannya diputusin. Udah nggak tahu nggak sih, sekarang kan ada masanya. Iya, terus dia gue jadi kenapa gue gak pindah doang, kayak kan kapan lagi gitu lah kalau misalnya kita mau ganti semester depannya. Nah itu udah naik kelas 12 kan. Jadi kesempatan sih, tapi mikir aduh gimana ya, udah
malah kecantol. Aduh itu penyesalan sih sebenarnya. Tapi Emang lu ada ini juga pengen niat mutasi? iya ada kemana ya, ke 53 sama ke CUSAP deh kalau gitu. Udah ada formulirnya. Terus ternyata ya gimana ya? Ternyata sama juga sih sebenarnya kayak kita. Kecantol juga. Gitu kan, gue mikir kayak terus teman-temannya juga udah perbaik, udah pada bikin nyaman, gitu, apalagi wali kelasnya kan. Terus jadinya kayak yaudah deh coba dulu, kalau misalkan sama aja gak betah, pindah aja. Tapi ternyata betah guys sampai kelas 11 nih. Kita sampai kerja kelompok bahasa Indonesia nih. Berempat. Betah saya. Wow. Guys, bentar dulu. Oke, tadi kan kita udah kesan alasan masuk SMA 1, terus kesan-kesannya kayak gimana. Nah, coba dong, kan kita udah udah berapa bulan kan ya buat berapa bulan untuk di sekolah 100 kan udah satu tahun setengah ya? Iya. Betul. Nah, ceritain dong momen malu kalian. Kan dari gue udah tuh yang masuk selokan. Nah, dari Rizky Mahesa dulu deh. Momen malu gua tuh 3 jam Pak Kodik tahu kan lu Pak Kodik guru agama. Kan pelajaran dia kan banyak kosongnya tuh, dia jarang masuk ya kan, jarang masuk. Yang lain pada sibuk buat main HP. Tugas juga ada apa enggak ya waktu itu, lupa gua. Antara ada apa enggak tuh. Oke, ada apa udah pada selesai semua apa gimana? Nah, pada main HP semua. Gua ada HP, paketnya juga ada. Cuman bete aja kalau main HP terus, nggak ada yang ajak ngobrol, nggak ada yang ajak main. Gua ambil kertas, gua kuntel, gua lempar, tas. Nah, temen gua marah. Siapa tuh nih? Temen gua Anthony, si Ombing. Iya. Nah, temen gua balas, tas, gua lempar-lemparan tuh. Nah, gak lama pada ikutan. Nah, kan kelas gua kan samping kan kantin. Di kantin tuh gua nggak tahu kalau ada Bu Grace sama Bu Eka antara walas lu kan. Nah, dia ngintip, nunjuk, langsung pada diem tuh, gua langsung tiduran, main HP. Nah, terus tanyain Pak Kodik datang, mungkin dia ngadu kali ya ke Pak Kodik. Pak Kodik datang, nah terus tanyain sambil marah-marah. Tadi siapa yang main lempar-lemparan? Ayo aku, gua udah gemeter tuh, gua udah takut ya kan, gara-gara gua mulai duluan. Nah, kalau nggak aku, saya cek CCTV. Nah, akhirnya gua ngaku, pas saya Pak yang lempar-lempar. Nah, gua kira tuh inian. Kalau gue udah ngaku, yang lain pada ngikut. Ternyata kagak ada yang ngikut, gue doang tuh. Ya kan, gue doang. Sini kamu, gue langsung saling sama dia. Saling bener-bener. Pak, maaf ya Pak, saya bercandaan Pak, kamu ngapain lempar-lempar? Bilang, saya gabut Pak, nggak apa-ngapain. Main HP juga bosen, gue gituin ya kan. Nah terus, saya dijewer. Kamu berdiri sana, berdiri samping dia tuh, samping mejanya. Gua angkat kaki, pegang kuping kayak gini lah. Ini minta ya fotonya, nanti minta ya. Dia sambil ngejelasin, dia sambil marah-marahin yang lain. Jangan ada yang kayak gini. Gua sambil dengerin, ngeliatin dia. Nah, gua tanya tuh, Pak, berapa menit Pak? Berapa menit ya? 5 menit apa 10 menit lah? Ya Pak, kelamaan saya pegel. Untung sama dia boleh tuh. Nah, sekitar waktu udah selesai, gua nggak tahu ya, temen gua dia midoin. Gua nggak tahu, wah gila sih itu malu banget. Nah, di videoin tuh parah lagi Pak. Dikirim ke grup sama dimasukin di SG kelas. Wah, makin malu tuh. Kan yang nggak masuk jadi tahu ya. Iya. Juga. Wah, tambah malu gua situ. Sayang banget ya. Akhirnya gua minta maaf lagi pas sudah selesai. Udah gitu doang sih. Malu gua itu. Kacau sih. Nah kalau gue nih ya, kalau gue tuh belum lama ini lah, kemarin pas LDKO. Nah nih, gue nih OSIS nih teman-teman, ini ikut OSIS dan alhamdulillah keterima terus LDKO kemarin. Nah di LDKO itu gue sekelompok sama Elizabeth. Nah Elizabeth nih katanya nyalonin ini ya, ketua ya? MPK tuh. Nah terus dia katanya bilang mau ntar di malam keakraban kita ini bikin tampilan apa gitu kan, mau nyanyi nggak ada yang bisa main gitar gitu, mau nyanyi harus ada alat musiknya, paling enggak tuh ada alat musiknya gitu. Ih, kenapa enggak? Kan ada ini ya, apa ya? Masih lihat ya? Icik. Terus akhirnya itu mutusinnya buat ini aja, buat apa, flash mob gitu kan. Cuman kayak pas itu ngerasa kayak ini flash mob kok, gue ngerasa gitu ya, kayak flash mobnya biasa aja gitu. Dan akhirnya itu di FYP-nya Eli tuh Elizabeth ada
muncul video yang nari Sofia, dance Sofia gitu kan. Kita harus tampilin nih videonya nih. Jangan dong. Dari situ akhirnya nggak ada yang mau buat jadi Sofia itu, nggak ada yang mau. Dan gue mikirnya kayak ini kalau misalnya ada yang mau jadi Sofia terus perempuan, basic nggak sih? Iya, Nggak- betul ya. nggak asik gitu. Sofia udah cewek ya. Nah terus gue akhirnya memutuskan buat wah diri gue sendiri aja nih jadi Sofia nih, pede aja lah. Yang penting kan tampilnya bukan di semua ini kan depan semua orang, tapi cuma OSIS, MPK sama ini ketua eskul. Akhirnya itu pas malam keakraban beneran pertama nari India, terus yang keduanya baru nari itu dance Sofia itu kan. Nah itu tuh gerakannya bener-bener yang aduh di apa ya, direncanain enggak di apa sih, Mendadak gitu, mendadak. jadi ikutin lagunya Spontan aja, ya? diimut-imutin lah kayak Di- perempuan slay gitu. Jadi itu rasanya malu banget sih, karena kan ditonton sama siapa ya, Pak Alvin, terus Pak Kodik, Bu Aat. terus Bu Aat. Nah pas itu Bu Aat tuh ternyata dia jadi jurinya, ternyata itu ada penampilan terbaik. Nah itu akhirnya udahlah pede aja gitu kan, tutup mata tutup kuping aja. Akhirnya udah selesai. Situ ada orang satu ngetawain kenceng banget, si Putra. Anda yang ngetawain saya. Ya, bener-bener ketawa kenceng banget, nggak berhenti. Bener-bener ketawa nggak berhenti. Terus pas dance tuh Pak Alvin teriak-teriak dulu kan, Fatir pulang Fatir gitu. Saya disuruh pulang gara-gara memalukan itu lah. Akhirnya dari situ sama beberapa kakak OSIS dikenalnya sebagai gue yang slay gitu. Terus kayak cewek gue gini-gini Boti. kayak boti gitu. Itu sih yang maluinnya. Kalau lu gimana kita apa nih? Apa ya? Kan untuk malu bawa mama ini dari kelas yang diomelin guru. Oh gimana gitu? Kenapa tuh? Kita tahu deh. Gue ada videonya sumpah. Gak Video di bohong. akhirnya guys, video di akhirnya. Jadi kan di sini kan MBG-nya kurang seru ya. MBG kurang maksudnya di sekolah kita tuh kan ada makanan bergizi. Nah, itu menurut gue tuh kayak MBG itu kayak agak kurang gitu loh, kayak kurang menarik. Jadi kayak buat mau dimakan ya udahlah kita makan aja, cuma ya nggak senikmat itu. Nah, itu hari Selasa. Nah, hari Selasa itu tuh jam istirahat kan. Nah, jam istirahat udah nih mulailah jam matematika. Nah, jam matematika dia lagi ngejelasin, cuma emang mungkin guru matematika ini nih moodnya lagi kurang kali ya, kayak capek juga kali ya mungkin moodnya. Nah, di situ kayak gue tuh nyobain buat kayak aduh udah sakit gigi, diganjel pakai apa gitu ya, apa makan ya gitu. Padahal kan kalau sakit gigi kita nggak mungkin makan ya, cuma gue tuh mikir kalau sakit gigi kayaknya makan aja nggak sih. Nah disitu lagi kayak aduh mikir gitu, gimana sih ya makannya gitu. Nah gue cobalah makan karena sebelumnya tuh kayak untuk makan kadang nggak ketahuan gitu ya, cuma tapi ini jangan ditiru ya guys, jangan ditiru. Ini sering ketahuan makan tapi kayak ya udah nih belum yang gak gimana gitu. Nah di hari itu gue coba buat makan guys, Apa ya waktu itu kalau nggak salah telur dibalut nasi. iya itu dibawa bekal sama mama tuh, itu nikmat parah ya, telur dibalut nasi pakai rumput laut. Kan gimana nggak menggiurkan, malah depan muka kan teng-tengannya. Buka lah, tuh dibuka, nyobain nih, suruh Mita nyobain, nggak ketahuan. Pas gue yang nyobain, ketahuan. Nah, tapi iya, tapi kan gue kaget dong ya, Pak. Pasti kaget gak sih, kayak kamu maju. Di situ pelajarannya tuh agak kurang dimengerti juga ya, tapi gue ngerasa deg-degan nih, kayak aduh gimana nih cara kayak buat gimana buat kayak bilangin orang gak marah. Akhirnya gue bilang, aduh Bu, saya paham nih Bu. Dan nah itu kena batunya, itu gak paham apain, karena kan kita kan dikasih tugas tuh kita suruh jawab, kita nggak tahu yang gini gimana nih caranya.
Nah terus kayak udah disuruh maju. Nah itu gue tuh gak paham sebenarnya ini angkanya tuh dimasukinnya harus kemana. Pas itu ternyata hal yang mengejutkan ya, dilempar pakai penghapus. Sumpah, dilempar pakai Itu kan depan gua, Iya. gua duduk di depan. Wah, kaget ya kan. Gua deg-degan situ tuh mulai deg-degan dari awal ketawa jadi deg-degan dari lemparin itu penghapus. Iya. Tas. Kamu nah, apa lu ngomong alasannya apa sakit gigi ya? Iya sakit gigi. Sakit gigi. Nah Fun sakit fact guys, dia tuh bukan mau nangis dan dia tuh menyangkal. Gue bilang dia jangan nangis, tapi dia mau nangis. tapi gimana? Karena gue tuh tipe yang jarang diomelin juga. Gue baru pertama kali diomelin, nggak yang pertama kali diomelin sama guru, cuma yang buat yang pertama kali bener-bener diomelin dihukum itu tuh baru kali itu yang kayak aduh. Jadi kaget kan? Iya kaget, biasanya cuma kayak ditegur doang kayak jangan kayak gitu, maksudnya jangan main HP lagi gini. Nah itu baru pertama kali diomelin dengan cara yang kayak gitu, kayak dilempar. Itu jujur gue deg-degan karena nada gurunya juga kan agak ngebentak ya. Gimana hati perempuan kayak gimana sih guys kalau di maksudnya kayak dibentak langsung habis itu saya langsung minta maaf lah ya kayak aduh sebenarnya gue salah juga, kayak harusnya jangan alasan itu, jangan asalnya asam lambung atau emah gitu ya, itu masih bisa dipakai otak. Gue alasannya sakit gigi karena itu gue udah kalang kabut buat ngomong kayak Gak ada jawaban, gue harus ngomong lagi. apa. Bingung. Iya kan udah diomelin, udah deg-degan kayak gimana, sumpah ini harus kayak gini ya. Nah, udah kayak gitu sebenarnya tuh jujur aja ya, gue dari situ pengen ngompol di sini, gue pengen ngompol karena ampun dia udah kebelet, itu gue kebelet pipis di situ karena udah diomelin, dibentak, gue harus minta maaf, terus dia akhirnya jadi ngorbanin ke anak-anak yang lain, jadi ngomelin sekelas, terus dia jadi malas ngajar gimana gitu. Kan gue juga punya rasa nggak enak kan ya sama temen-temen kayak gara-gara kita nih diomelin, jadi kita nggak diajarin dengan benar. Cuma ya gitu deh. Gue ini tidak ditiru ya, nggak boleh ditiru ya guys. Pokoknya kita nggak boleh makan lagi pelajaran. Ingat guys. Fun fact guys, dia tuh setelah masalah itu dia tuh jadi takut sama tuh guru dan dia cuma minum air putih doang tuh nanya kayak, "Bet, kalau gue minum air putih diomelin gak ya?" Terus gue kayak, ya enggak lah, masa diomelin air putih, kecuali minum esnya si itu abang es Adam. Tapi ya kan jadi kayak Dia tuh juga takut ke koperasi guys, sekali sekali. itu jadi takut ke koperasi. Takut ketemu ya? Iya. Tapi emang Bu itu emang ada ini sih, emang ada killer ya. Iya. Kayak udah killer. Kita juga anak SMA ya, aku juga nggak boleh ngelarang orang tua kan ya. Taut-taut bandel ya. Iya. Bandel banget sih. Nah pas itu sebenarnya gue masuk, tapi kan gue latihan handro kan. Sayang banget lu. Pas itu momen ya, nggak ada momen. Bayangin si Anggita diomelin. Pas gue balik ke kelas, anak-anak pada cerita katanya, oh dia yang cerita nih katanya, tuh kita jangan marahin, sampai dilempar sama bu itu. Emang iya gitu. Terus dia emang gimana, gara-gara apa? Gara-gara makan, terus pas maju malah nggak bisa. Wah, itu kadang-kadang tumben-tumbenan gitu kan nggak bisa. Biasanya tuh kita bisa guys, kerjaan MTK, cuman entah kenapa pas itu dia lagi nggak bisa. Awalnya tuh dia tuh kayak gini bilang ke gue, gue lapar bet, gue sakit, makan kalian. Terus gue yang kayak, jangan jadi depan gue, karena di situ nih ya si guru MTK-nya tuh dia udah giniin gue kayak itu udah ngeliat ke gue tuh juga udah ikhlas sama dia kan. Jangan. Terus gue kayak, gue videoin aja nih. Terus gue videoin. Lu sempet videoin? Sempet ada coy. Tayangin gak sih? Iya. Pas gue videoin itu si guru MTK kayak gini, aduh Neng, kamu ngapain makan? Sedikit tuh juga, anjir. Kayak kenapa nih tiba-tiba diomelin? Ternyata dia ketahuan makan. Terus kayak, saya udah bilang dari awal, ini mata pelajaran tuh hitung-hitungan, abis makan MBG pasti pada ngantuk. Ini malah ditambah makan lagi gitu. Terus
Terus akhirnya semuanya kena, terus dia dilempar penghapus. Iya. Nah, tapi sebelum gue yang dilempar, nah di situ Milan main HP, terus gue juga main HP. Terus gue main HP, Mita juga main HP. Nah, dikira itu gue Milan yang disuruh maju itu ya, iya, samping gua ya? Milan kena. Milan samping gua, kan samping gua kosong tuh. Iya. Nah, Milan suruh maju samping gua. Milan datang. Langsung apa ya? Langsung ada omelan tuh gua, tanyain gua kan. Sebelumnya gua enggak ada pertanyaan tuh. Gua biasa-biasa aja kan enggak ditanya-tanya. Milan datang, jadi gua kena tanya. Untung gua bisa, alhamdulillahnya itu ya bisa. Iya. Jadi alhamdulillah menang. Iya sih, alhamdulillah. Dekan dikit. Kembal ya. Ya, Wow. cuma gimana sih kan kalau misalnya lagi ya kan lagi diomelin kita mau ngerjain soal pun dikasih soal sama beliau juga kayak aduh ini kita lagi diomelin kita nggak bisa mikir jernih ya guys. Benar sih. Gitu cerita kita di masa-masa SMA ini. Iya. Nah kayak SMA adalah tapi ya first impression kita juga kayak SMA gitu. Ini adalah masa terindah Yang tidak bisa diulang kembali. Betul banget. Itu momen seru ya. Betul. Kebanyakan kadang gue liat di TikTok ya, kakak-kakak kuliah tuh gamonnya sama masa-masa remaja SMA. Jadi masa-masa SMA. menikmati ini walaupun dimarahin, disindir, diomongin, yang penting kita fun aja gak sih guys? Oke. Coba terakhir buat podcast ini kali ini apa ya? Satu kata kasih satu kata buat tentang masa-masa SMA kalian. Oke. Dimulai dari Aisyah. Satu kata ya? Ya. Satu. Tiga kata deh, tiga kata. Tiga kata apa satu nih? Tiga kata aja deh. Tiga kata. Seru. Tidak bisa dilupakan dan senang aja gitu. Coba kalau Katir nih, gimana dia? Ini dia nih. Di SMA tuh benar-benar experience-nya ya, berarti Gacor. Gacor. Pertama gacor. Kata pertama tuh gacor, kedua tuh apa ya? Kayak intinya nggak bisa keulang lah. Jadi Benar. gue benar-benar enjoy banget di SMA. Mau diomelin itu berarti kesalahan gue dan itu harus diperbaikin. Jadi kalau gue ada kesalahan maunya pengennya sih untuk jadi lebih baik lagi gitu. Gue juga mau dong kasih kata-kata nih. Iya. Boleh. Emang apa sih kata-katanya? Jadi menurut gue nih ya masa SMA itu yang pertama pasti seru abis, yang seru banget. Yang even lu pulang malam, tapi tuh gak capek karena tuh mainnya sama teman-teman lu, yang kayak seru banget gitu. Yang kedua, Sampai lupa waktu ya. betul. Yang kedua tuh kayak waktu, bener kata lo waktu. Karena waktu tuh nggak bisa diulang dan semua orang tuh punya masanya masing-masing. Nah yang ketiga nih yang paling, paling nanti kalau misalkan gue udah kuliah, gue bakal kangen banget nih sama masa SMA. Kayak yang terakhir tuh kangen. Say. Keren. Sepertinya sudah di akhir acara guys, di acara podcast kita ini. Nah, oh my god, gak sadar ya. Bener lupa waktu ya. Berapa menit sih Bang ya? Nah, sebelum menutup podcast ini, kita untuk memberikan salam dan hai. Terima kasih Bang. Terima kasih. Bye-bye. Coba apa ada Gak boleh bahasa Indonesia. terima kasih dalam bentar. Oh, kata bye-bye dengan punya masing versi sendiri. Baik, terima kasihnya. Maksudnya kayak dimulai dari saya dulu ya. Aku dulu ya. Bye guys, jangan lupa untuk tetap punya cerita di masa-masa SMA kalian. Bye-bye. Jadi itu Masa-masa SMA apa masa-masa yang paling indah, yang paling dikangenin nantinya. Bye guys. kasih kata-kata pantun dulu dong. Pantun biar seru. Nah, menutup acara ini. Ojo disilat, ojo disenggol. Nah, tapi sebelum itu gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton Ya. Terima kasih podcast juga. ini walaupun hanya Jangan lupa di like and subscribe ya guys. Oh. Mus
Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. kasih. Asai. Bye. Kalau situ dulu guys, kalau situ 1, 2, 3.